Permisi Pak, sandinya admin 012 ya? Aduh, salah Bu. Aduh. Coba Ibu cek lagi, siapa tahu Ibu lupa passwordnya apa. Aduh ya saya lupa Pak, banyak password soalnya. Bentar ya. Oh, harusnya admin 123 ya Pak? Nah, itu betul Bu. Silakan masuk. Kasih Pak. Pak, sandinya password 123 ya? Ya, betul sekali Mas. Ayo, silakan masuk Mas. Siapa yang jaga ruang server? Jadi Bapak ya? Sandi udah benar semua Bu. Udah saya cek kok. Beberapa tahun terakhir, kantor ini mengalami peningkatan dalam kebocoran data. Dan saya sadar, Pak Password tidak lagi dapat bekerja sendirian. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya One Time Password atau biasa dipanggil dengan OTP. Mulai hari ini saya akan bekerja sama dengan Pak Password, mohon bantuan dan juga bimbingannya semua. Oke, karena ini dewan tamu, tak kasih tahu dulu ya SOP yang di sini. Jadi tugas kamu itu cuma cocokin sandi yang ada di sini. Kalau sudah benar, yaudah langsung kasih masuk aja ya. Apa kan nggak ribet? Tapi kalau misalnya nih sandinya udah benar, tapi orangnya bukan staff, itu gimana Pak? Ya bukan urusan kita. Job desk kita kan cuma nyocokin sandi aja. Nah jadi gini Pak Password, semenjak saya kerja di sini, SOP di sini itu berubah. Jadi setiap kali ada orang yang mau masuk, setelah dapat cek sandinya, Bapak itu harus lapor dulu ke saya, supaya saya itu bisa cross-check dengan kode verifikasi 6 digitnya. Generasi sekarang tuh udah pada berani ya sama yang lebih tua. Masih staff baru, udah sosok ngatur senior. Permisi, sandinya password 123 ya? Saya dari IT Support mau cek server bentar. Oh iya, bener Mas. Langsung masuk aja. Sebentar Mas, kode verifikasi 6 digitnya mana? Bentar, saya cek SMS bentar ya. Jujur, kerja bareng Papa Surti itu bikin stres. Dia itu mikirnya kalau orang udah tahu sandinya, dia itu adalah orang yang genat. Padahal sandi itu kan mudah ditebak dan juga dicuri ya. Masalahnya, Papa Surti itu nggak pernah cek dia itu orang IT atau bukan. Udah saya kasih tahu juga, tapi nggak peduli dia. Permisi Bu, ada yang ingin saya bicarakan? Oh iya, silakan duduk OTP. Ada apa? Jadi gini Bu, mungkin saya terdengar lancang karena saya masih staf baru di sini. Tapi selama seminggu ini saya merasa cukup stres bekerja sama Pak Password Bu. Loh, kenapa memangnya? Iya, jadi gini Bu, saya udah jelasin terkait perubahan SOP ke Pak Password. Bahwa sebelum kasih akses server, Pak Password itu harusnya lapor dulu ke saya, supaya saya bisa cross-check. Tapi dari kemarin hingga saat ini, Pak Password itu nggak pernah lapor ke saya. Nanti giliran kebobolan saya yang disalahin karena ada cross-check. Padahal kan itu salahnya Pak Password. Pak Password tadi katanya disuruh ke ruangan HRD, jadi nanti saya jaga aja tuh kan. Iya, nih. Iya, pas ya. Jangan-jangan karena OTP nih gue dipanggil. Permisi Bu, Ibu panggil saya ya. Iya betul Pak, silakan duduk. Jadi gini Pak, saya dengar Bapak belum sekalipun memberikan OTP kesempatan untuk cross-check sebelum kasih akses. Lah, kan sandinya udah bener Bu. Masa harus nunggu dicek lagi sama siswa baru? Saya ini udah kerja di sini puluhan tahun. Bahkan sebelum wifi dipasang, saya udah kerja di sini. Tapi itu udah bukan SOP-nya lagi Pak. Sekarang harusnya verifikasi 2 langkah, bukan hanya 1. Sekarang semua orang salahin saya. Saya itu udah lakuin apa yang diminta Bu. Cuma ya saya gak bisa nunggu putusan orang lain. Biasanya saya putusin sendiri. Saya dibuat semakin sulit untuk ditebak orang lain. Tapi jadinya semakin susah juga untuk diingat sama yang punya. Harus minimal 8 karakter ya? Siapa? Oh ya Mas, tambahin huruf besar ya. Siapa? Tambah angka sama simbol juga ya. Siapa? Gak boleh sama kayak sandi yang lama.
Siap, Pak. Udah banyak tuh. Sumpah sorry banget. Password gua apa ya? Aduh, Admin 1, 2, 3. Gitu doang lupa. iya sorry. Aduh. Bentar dong. Ganggu orang kerja. Gue balik dulu ya. Bye. Hati-hati ya. Harus ganti tiap 30 hari ya. Silakan Pak. Jadi gini, Bu. Mungkin ini sudah waktunya saya untuk pensiun. Setiap saya kerja, selalu ada yang salah di mata kalian. Bukan begitu, Pak. Bukan situasi ini yang saya inginkan. Lagian Bapak masih 39 tahun. Saya nggak nyangka beliau ngomong begitu. Begini saja Pak, untuk sementara Bapak tetap bekerja seperti biasa dengan OTP, lalu untuk keputusan apakah Bapak resign atau tidak nanti akan saya infokan kembali. Baik, Bu. Ganti password tiap hari. Tapi nanti orang makin gampang lupa. Cari pengganti password. Tapi nanti karyawan baru juga akan mengalami masalah yang sama. Saya sadar satu hal. Yang dibutuhkan bukan pengganti Pak Password ataupun password yang lebih kuat. Namun, yang dibutuhkan adalah sebuah tim. Perkenalkan, saya Biometrik. Saya tidak peduli dengan yang namanya sandi. Tugas saya sederhana, hanya mengenali seseorang dengan menatap mata mereka dan melihat sidik jari mereka. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Authenticator. Kode saya berganti setiap 30 detik. Selain itu juga kelebihan saya tidak perlu menggunakan pulsa sama sekali dan tidak ketergantungan sinyal operator. Mari beri aplaus untuk rekan baru kita. Nah, Bu, kalau sekarang ada mereka, terus kerjaan saya sekarang apa? Bapak tetap kerja kok, tapi sekarang nggak sendirian lagi. Berarti saya masih boleh cek sandi kayak biasa ya? Terus kalau udah bener, langsung suruh masuk aja. Bapak boleh cek sandi, tapi keputusan untuk kasih masuk itu bukan dari Bapak sendiri sekarang. Harus diputuskan bersama-sama, meskipun Bapak lebih senior. Permisi Pak, kayak biasa passwordnya password 123 ya? Betul sekali. Silakan. Iya. Oke, terus kode verifikasinya? Sidik jarinya? Oke, fix gue tolak ya. Dulu saya pikir asal kata Sandia bener, ya berarti orangnya pasti bener. Saya nggak pernah mikir lebih jauh dari itu. Ternyata keamanan itu butuh kerja sama tim ya. Ayo kerja lagi Pak, ada yang datang tuh. Oh iya, siap Bu. Cerita di kantor ini sebenarnya menggambarkan sesuatu yang sering kita hadapi di kehidupan sehari-hari saat kita menggunakan akun digital. Password masih menjadi bagian penting, namun ia tidak dapat berdiri sendiri lagi. Maka beberapa layanan kini menyediakan lapisan keamanan lain, seperti kode OTP, aplikasi Authenticator, atau biometrik. Gabungan beberapa lapisan keamanan ini disebut Multi-Factor Authentication, atau disingkat MFA. Dengan MFA, meski password Anda diketahui oleh orang lain, akun Anda masih memiliki perlindungan tambahan sehingga tidak mudah diakses.